sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, kembali kita berkumpul untuk membicarakan mengenai agama kita yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, yang merupakan miniatur daripada sebuah negara. Di sana ada pimpinannya dan di sana ada rakyatnya. Suami itulah presidennya, istri adalah wakilnya, sedangkan anak-anak adalah rakyatnya. Apabila pemimpin dan wakilnya serta rakyatnya semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya rumah tangga itu akan bahagia. Semoga Allah Ta'ala bahagiakan rumah tangga kita semua. Telah dijelaskan kemarin bagaimana cara memilih istri, bagaimana kemarin telah dijelaskan tentang bagaimana sikap suami kepada istri, sikap istri kepada suami. Walhasil hak dan kewajiban masing-masing keduanya telah kita jelaskan. Maka sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya, adalah nasihat untuk suami istri. Nasihat artinya sesuatu yang diinginkan untuk suatu kebaikan. Apabila ada seorang menasihati orang lain, berarti dia menginginkan agar orang lain itu menjadi baik. Dia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi nasihat adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Seperti dalam hadis ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat kepada seluruh kaum mukminin. Kalau nasihat kepada pemimpin, nasihat kepada seluruh kaum mukminin, kita tahu maknanya. Tetapi bagaimana nasihat untuk Allah? Maka harus dikembalikan tadi. Arti nasihat adalah keinginan berbuat baik kepada yang dinasihati. Maka nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya adalah keinginan berbuat baik untuk Allah, untuk kitabnya dan rasulnya. Maka kalau di sini diberi judul nasihat untuk suami istri, artinya keinginan untuk berbuat baik kepada sepasang suami dan istri. Nasihat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersama maupun sendiri. Jadi bertakwa kepada Allah ketika kita di depan banyak orang dan ketika sendirian. Yang berat itu ketika sendirian. Kalau bertakwa di depan banyak orang sih mudah, kelihatan khusyuk sholatnya, ketemu perempuan nunduk-nunduk ketika banyak orang. Begitu sendirian, mereng-mereng. Sudah lewat masih ditengok juga. Dilihat spion lagi lihat. Bagaimana mau bertakwa yang seperti itu? Makanya kalau urusan takwa ini kadang-kadang manusia kalah dengan wayang. Itu. Kalah dengan apa? Wayang golek misalnya. Wayang golek ditumpuk itu di kotak, sebulan 2 bulan nggak ada wayang golek bunting. Tapi kalau laki perempuan manusia dikurung di kamar, wallahu a'lam. Maka takwaan teruji ketika kita sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah, di pasar, di jalan, di masjid, di mana saja, di tempat kerja, kita bertakwa kepada Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Dan iringi setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Siapa orangnya yang tidak pernah berbuat keburukan? Siapa orangnya yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua tempatnya salah dan dosa. Maka tidak boleh berlarut, tidak boleh terus menerus dosa kita kerjakan. Segera kita taubat. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan, artinya ada dua macam. Yang pertama, iringi dosa dengan istighfar. Iringi dosa dengan bertaubat. Iringi. Makna yang kedua, kebaikan secara umum. Misalnya orang telah berbuat dosa, langsung dia sedekah. Dia berikan sedekah. Itu akan menghapuskan kesalahannya. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi mengatakan, fa inna sadaqata tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nara. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Api yang menyala ditiup mungkin bisa padam, tetapi gampang dinyalakan kembali. Tetapi api yang menyala kemudian disiram air, dia padam dan susah untuk dinyalakan kembali. Maka kesalahan yang pernah kita perbuat agar tidak terulang kembali, hapus dengan sedekah. Hapus dengan sedekah. Besar kesalahannya, besar juga sedekahnya. Karena api yang besar tidak akan padam dengan air yang sedikit. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Apa sih akhlak yang baik? Tersenyum bila berjumpa, mengucapkan salam dan berjabat tangan, memberikan hadiah, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, memberikan selimut kepada orang yang kedinginan. Itu namanya akhlak yang baik. Jadi kalau ketemu, berakhlak yang baik. Senyum. Dengan senyum apa? Senyum 227. Itu. Masih ingat? Bibir kanan ditarik ke kanan 2 cm. Bibir kiri ditarik ke kiri 2 cm. Lalu dipertahankan 7 detik. Itu namanya senyum 227. Itu senyum 227. Ini akhlak yang baik. Jangan senyum. Cuma sebentar doang. Nggak enak kita ngelihatnya. Senyum tuh minimal 7 detik, 7 menit mah kering. 7 detik saja. Ini akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun dengan hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ini kita kadang dakwahnya kurang berkembang karena antum serem. Itu jenggot panjang serem lagi. Orang jadi nggak simpati. Maka sering-sering tersenyum. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat pertama adalah bertakwa. Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah di mana saja, di rumah, di jalan, di pasar atau di kantor, di mana saja seorang hamba berada, dia harus bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dan seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Kalau kita nggak bisa bertakwa ketika sendirian, maka jangan sendirian. Senantiasalah kita punya teman yang menyertai kita di mana kita berada. Sehingga kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, ada teman yang mengingatkannya. Tapi ingat, teman yang bertakwa. Karena as-sahibus sahib, teman itu akan menarik. Kalau teman kita baik, kita akan ditarik kepada kebaikan. Kalau teman kita buruk, kita akan ditarik kepada keburukan. Yang kedua, wasiat untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga batas-batas Allah Azza wa Jalla, maksudnya menjaga hukum-hukum syariatnya dalam keluarga. Jadi menerapkan hukum itu sebelum tegak di negara, tegakkan dalam rumah tangga kita. Sebelum dalam rumah tangga kita, pada diri kita.
Maka orang yang suka berteriak tegakkan negara Islam, tegakkan negara Islam, ini jawabannya. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam dirimu, nanti baru akan tegak di negerimu. Kalau rakyatnya belum menegakkan, bagaimana mungkin pimpinannya akan menegakkan? Karena pimpinan muncul dari rakyat. Kalau muncul pemimpin yang sholat aja nggak ngerti, begitu juga rakyatnya sholat juga nggak ngerti. Alangkah bagusnya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diprotes, kenapa pemimpin dulu seperti Abu Bakar dan Umar? Kok pemimpin sekarang tidak seperti Abu Bakar dan Umar? Apa kata Ali? Pemimpin yang dulu seperti Abu Bakar dan Umar karena rakyatnya ada orang-orang yang seperti aku. Pemimpin sekarang seperti ini karena rakyatnya adalah orang-orang yang seperti kamu. Bagaimana rakyat, begitulah pemimpin. Karena pemimpin dari rakyat, apa rakyat jadi pemimpin? Pemimpin dari rakyat. Baik rakyatnya, muncul pemimpin yang baik. Buruk rakyatnya, muncul pemimpin yang buruk. Maka tegakkan mulai dari diri kita dan rumah tangga kita. Setiap muslim harus berusaha menegakkan syariat Islam dalam rumah tangganya. Karena setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Menjaga batas-batas Allah dan menjaga perbuatan syirik dan bid'ah. Jauhi syirik, jauhi bid'ah. Bagaimana rumah tangga akan tenang dan tentram apabila istri mulai membangkang, dukun dia datangi. Maka yang seperti itu tidak akan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Allah Rabbul Alamin. Bagaimana menjaganya? Para ulama menjelaskan, jaga batas-batas Allah. Yang harus dijaga pertama kali salat tepat pada waktunya setelah akidah. Jaga salat pada waktunya, jangan terlambat. Itu menjaga batas-batas Allah. Yang kedua, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram. Jaga mata dari melihat yang haram, telinga dari mendengar yang haram, mulut dari membicarakan yang haram, tangan dari menyentuh yang haram, kaki dari melangkah ke tempat yang haram. Apabila kita menjaga batas-batas Allah, Allah akan menjaga kita. Orang yang matanya dijaga, hatinya terjaga. Dia tenang, dia tentram. Pulang ketemu istri juga tenang. Ini kalau orang menjaga matanya. Tapi antum nggak dijaga matanya, ngelihat di kantor, ngelihat di jalan yang cantik, begitu ngelihat di rumah istri, ya Allah, nggak sama sama yang di jalan, nggak sama. Akhirnya mikirin yang di jalan, sedih hatinya. Maka jaga mata. Tidak semua yang kita lihat bisa kita miliki. Tidak semua yang kita lihat bisa kita miliki. Itu jaga batas-batas Allah. Yang ketiga, setelah takwa dan yang kedua menjaga ketaatan kepada Allah, wasiat kepada suami istri untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah. Sering orang yang rumah tangganya ada masalah, ngadu sama teman, ngadu sama orang tua, ngadu sama... Jangan. Sebelum kau mengadu kepada timur, barat, utara, selatan, mengadu kepada Allah. Bangun malam. Ya Allah, kenapa rumah tangga ada problem terus? Kenapa ada masalah terus? Mohon solusi kepada Allah. Bangun di malam hari. Terus seperti itu. Niscaya Allah akan berikan jawaban. Setiap keluarga wajib melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, melaksanakan sunnah dan menjauhi bid'ah. Setiap suami wajib mengajak istri dan anaknya untuk mentauhidkan Allah. Karena dasar kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan tauhid kepada Allah. Kemudian melaksanakan salat yang 5 waktu, juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sudah terjadi, istrinya udah ngaji sunnah, suaminya belum. Maka timbul malapetaka dalam rumah tangga. Setiap hari itu suaminya di kantor, telepon istrinya, lagi di mana? Kalau dia bilang lagi ngaji, pulang, suruh pulang. Tapi alhamdulillah istrinya saya ajarin, jangan bilang lagi ngaji. Jadi gimana bilangnya? Bilang lagi beli kerudung.
Karena di pengajian ada yang jualan kerudung. Nggak bohong. Datang ke masjid, kemudian sekalian beli kerudung. Sampai sebagian mereka jatuh talak satu, bahkan sampai cerai. Karena tidak sama akidahnya. Yang satu bid'ah, yang satu sunnah. Maka kebahagiaan harus diajak istri kita, anak kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak ibunya sudah sunnah, anaknya tidak diajak kepada sunnah. Begitu anaknya menikah, maunya anak harus ada pesta, harus ada begini, harus ada begini. Sementara bapak ibunya sudah ngaji. Akhirnya bingung, mau diundang teman-teman yang ngaji, malu, acaranya tidak syar'i. Enggak diundang, dia mau mengadakan pernikahan. Maka kebahagiaan jadi kurang karena tidak sejalan dalam akidah. Laki-laki wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Dan seorang istri wajib melaksanakan sholat pada waktunya. Dan yang terbaik bagi wanita adalah melaksanakannya di rumah. Walaupun boleh dia ke masjid. Suami dan istri harus berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh, berbuat kebajikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah serta mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hal ini dilaksanakan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, maka Allah akan menghidupkan keluarganya dengan kehidupan yang baik dan bahagia. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pengen bahagia, pengen kehidupan yang baik, jadi orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan padanya pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kehidupan yang baik? Semua kita pengen mendapatkan kehidupan yang baik. Ternyata bukan dengan berangkat pagi pulang malam mengumpulkan banyak harta. Berapa banyak orang yang rumahnya megah, hartanya melimpah, mobilnya mewah, tetapi hatinya senantiasa resah dan gundah. Karena dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah kepada Allah itulah yang menenteramkan hati. Kalau istrinya salihah, subhanallah, sehari kasih 500.000 cukup. Kalau istri yang salihah, cukup. Kalau yang enggak salihah, 50.000 enggak cukup. Semoga istri kita salihah. Dikasih banyak bersyukur, dikasih sedikit bersabar. Yang keempat, wasiat pada suami istri yang keempat, hendaknya menegakkan solat-solat sunnah, terutama solat malam. Pengen tentram, pengen tenang, mengerjakan solat sunnah. Bukan solat yang wajib saja yang kita pelihara. Tahajud, apalagi berjamaah dengan istri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fasallaya." Apabila seorang suami bangun di malam hari kemudian salat berdua, aw shalla rak'ataini jami'an, atau masing-masing salat 2 rakaat, boleh berjamaah sama istri, boleh juga sendiri-sendiri. Kutiba minadz dzakirina Allah katsira wadz dzakirat, maka ditulis baginya termasuk laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu ar-rajulan qama minal laili fa shalla." Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Wa ayqadha mar'atahu fa shallat. Lalu dia bangunkan istrinya, istrinya juga salat. Fa in abad rasya fi wajhihal ma. Kalau menolak istrinya, percikan di wajahnya air. Kasih air, percikin wajah. Bukan pakai gayung, percikin saja. Sudah pernah belum bangunin istri tahajud?
Jawabannya diem semua. Sudah pernah belum bangunin istri tahajud? Belum. Yang jujur bilang belum. Maka mulai nanti malam. Niat. Sebelum dibangunin ntar malam, sore-sore bilangin dulu. Atau sekarang SMS nanti. Ma, itu Bu, insya Allah nanti malam Ibu mau saya bangunin tahajud. Seperti itu. SMS sekarang nanti habis pengajian. Mengamalkan sunnah Nabi, karena kita belajar di sini bukan untuk didengerin doang, tapi untuk diamalkan. SMS, insya Allah nanti malam saya mau bangunin sholat malam. Kalau istri mengatakan enggak, saya lagi enggak sholat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau lagi halangan ya sudah, nanti setelah selesai. Selanjutnya Nabi mengatakan rahimahullahu mar'atan qamat minal laili. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang bangun di malam hari. Fasallat, lalu dia salat. Wa aiqadha zawjaha, dia bangunkan suaminya. Wa in aba rasyat fi wajhil ma. Kalau suaminya enggak mau bangun, perciki wajahnya dengan air. Inilah suami istri yang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang mengingatkan suaminya untuk salat malam, mengingatkan istrinya untuk salat malam. Berapa banyak rumah tangga yang hanya bersenang-senang dalam urusan dunia, tetapi tidak mengingatkan istrinya untuk bangun malam, salat berdua. Dan kalau sudah biasa seperti bangun berdua, kita bisa mengecek hati istri. Dia lagi senang apa dia lagi benci, ketahuan. Apalagi kalau kita jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istri bilang amin. Oh berarti lagi senang hatinya. Tapi kalau kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, berarti lagi ngambek dia. Aminnya beda, kelihatan kedengaran. Salat malam ya, semoga kita bisa menjalankannya. Siapa yang bangun duluan, bangunin. Bilang istri juga seperti itu. Yang kelima, nasihat untuk suami istri biar rumah tangga tentram dan bahagia, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an setiap hari di rumah, terutama surat Al-Baqarah. Terutama surat Al-Baqarah. Baca itu. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Ashabul Qur'an. Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah dua bunga, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Zahrawain, dua bunga. Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan. Karena nanti keduanya akan datang di hari kiamat seakan-akan keduanya itu adalah awan. Al-Baqarah dan Al-Imran seperti awan yang menaungi. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaffa tuhajjani an ashabihima. Atau keduanya Al-Baqarah dan Al-Imran seperti burung-burung yang mengembangkan sayapnya yang akan memberikan hujjah, pembelaan kepada orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhadhaha barakah wa tarkaha hasrah. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan al-batalah tidak akan sanggup menembusnya. Al-batalah dimaknakan sihir. Kalau kita bacakan Al-Baqarah di rumah kita, maka sihir tidak akan bisa tembus. Tukang sihir. Maka ini penangkal dari sihir. Di antaranya baca Al-Baqarah tiap hari di rumah. Sebab di antara sihir-sihir itu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Gara-gara disihir, antum cinta sayang sama istri, istri antum cantik, lalu ada orang yang menginginkan, disihir. Kita pulang hawanya benci saja ngelihat istri. Itu di antara sebab-sebab kebencian suami kepada istri, istri kepada suami adalah disihir. Begitu juga istri kita, yang biasanya baik sambutannya, tiba-tiba dia marah-marah terus nggak ada sebabnya, maka itu penyebabnya diantaranya dari sihir oleh orang yang tidak suka dengan ketentraman rumah tangga kita.
maka bentengi rumah tangga dari sihir dengan membaca surat Al-Baqarah. Sanggup seluruhnya, baca seluruhnya. Enggak sanggup, berapa lembar yang kita sanggup. Besoknya berlanjut. Al-Baqarah dibaca di rumah. Penangkal dari sihir. Tapi kalau marah-marahnya istri, karena mungkin kita udah 3 bulan nganggur, itu lain lagi. Bukan kena sihir, tapi karena nggak ada duitnya. Istri itu begitu, kalau ngambek-ngambek, antum lihat dapur, pantesan kulkas kosong, gitu. Dapur juga nggak ada apa-apa, listrik udah habis. Itu dia yang bikin marah-marah. Ini bukan dibacain Al-Baqarah, tapi dibukain dompet, ratusan ribu jatuh-jatuhin. Itu obatnya rumah tangga tentram. Bacalah pula doa-doa dan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pembacaan zikir-zikir seusai salat wajib yang 5 waktu. Juga membaca zikir pagi dan petang agar kita mendapatkan ketenangan dan terhindar dari gangguan syaitan. Ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, pagi setelah subuh, sore setelah asar. Itu benteng. Satu apa? Ayat kursi 2, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ayat kursi sekali. Yang 3 ini 3 kali. Itu benteng, jangan dilupakan. Kadang yang disihir bukan kita, istri kita. Tapi istri kita punya penangkal, bisa jadi kita yang kena. Kadang kita yang disihir tapi kita kuat, istri kita yang kena. Seperti itu. Ingatlah bahwa setan tidak akan senang kepada keutuhan rumah tangga, dan setan telah berusaha mencerai-beraikan suami istri. Itu maunya setan. Oleh karena masalah-masalah sedikit, kurang-kurang sedikit kita lihat istri kita, hendaknya kita menyadari dan memaklumi. Gak ada yang sempurna dari manusia. Setelah yang kelima banyak berzikir, maka wasiat yang keenam, bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima. Sabar dan syukur ini harus terus diulang-ulang sebagai nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa musibah, dia juga bersabar, maka itu pun baik baginya. Sehingga pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Ajarin istri agar bisa bersabar. Nah, sebelumnya kita sebagai suami juga berusaha bersabar. Bagaimana sih caranya agar kita bisa bersabar? Di antaranya dengan mengimani takdir. Itu yang bikin bisa sabar, di antaranya mengimani takdir. Dapat istri kok, ya Allah begini amat. Maka kita bilang, memang udah takdirnya kali punya istri begini. Jadi bisa sabar. Kemudian kita perbaiki. Istri bisa sopan, istri bisa lemah lembut, istri bisa baik. Itu karena dididik oleh suaminya. Oleh karena kejelekan istri, di antara penyebabnya adalah kejelekan suami. Kita yang suka marah-marah, kita yang suka galak sama istri, maka istri kita juga begitu, galak, marah sama anak-anaknya. Tetapi kalau kita sayang, kita lembut sama istri, istri pun bisa bersikap lembut kepada anak-anaknya. Diajarin sama kita. Apalagi kalau keluarga istri memang adalah keluarga-keluarga yang tadinya tidak lembut, kasar dan seterusnya. Maka kita sebagai suami harus bisa membimbingnya, mendidiknya. Dan didoakan kepada Allah Ta'ala, karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Wasiat yang ketujuh, terus menerus introspeksi antara suami istri, saling menasehati, tolong menolong, dan saling memaafkan serta mendoakan. Jangan egois dan gengsi. Yang suka gengsi perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Walaupun salah, udah ngerasa salah tapi bilangnya, enggak, kamu yang salah.
Laki-laki biasanya begitu. Jarang ada laki-laki mau mengakui kesalahan. Oleh karena sedikit saja seorang suami mau minta maaf sama istrinya, maka cair hati istrinya. Wahai istriku, baru ini yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau misalnya kurang. Apa kata istri? Ya udah nggak apa-apa, ini juga udah banyak. Ini kalau suaminya melemah, mengalah. Tetapi kalau suaminya sombong, kurang apa sih kamu? Semuanya udah saya cukupi. Maka istri juga, apa yang cukupi? Kereta belum pernah dibelikan. Ketika memberi kepada istri ini perlu merasa bahwasanya kita belum bisa membahagiakannya. Merasa belum bisa membahagiakannya. Itu akan membuat istri menjadi menghargai pemberian kita. Kesalahan kita, kayaknya kita sudah tanggung, sudah beres semuanya. Kurang apa? Padahal masih banyak kekurangan-kekurangan. Yang kedelapan, di antara yang menyebabkan rumah tangga tentram adalah banyak bersedekah. Setiap suami dan istri dianjurkan untuk banyak sedekah, karena sedekah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Seperti tadi hadisnya mengatakan, sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Juga Nabi SAW mengingatkan kepada para wanita, ya ma'saran nisa, tasaddaqna walau min khuliyikun. Wahai para wanita, bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian. Fa inna kunna aktsara ahli jahannam yaumal qiyamah. Karena kebanyakan kalian wahai wanita adalah penduduk neraka jahanam nanti di hari kiamat. Ya, wanita itu kebanyakan penghuni jahanam. Kenapa wanita banyak penghuni jahanam? Karena wanita banyak melaknat, karena wanita banyak durhaka kepada suami. Nabi pernah melihat ke neraka, kebanyakan penduduknya adalah wanita. Nabi melihat ke surga, kebanyakan penduduknya adalah orang miskin. Jadi kebanyakan yang masuk surga orang miskin. Orang miskin sudah pada masuk surga, orang kaya masih ditahan. Berapa lama? Setengah hari. Setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Orang kaya ditahan dulu. Sebab orang kaya akan ditanya dua hal. Dari mana kau dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Dan yang terakhir, jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat akan merusak hati, merusak akal, merusak tubuh, hingga merusak rumah tangga. Jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat, seperti berbuat kesyirikan, mengamalkan bid'ah, meninggalkan salat, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan kira kita durhaka sama orang tua, maka rumah tangga kita jadi bencana. Demikian juga makan riba. Harta yang kita berikan kepada anak istri kalau hasil dari riba, maka akan menjadi bencana. Berbuat zalim, demikian juga mendengarkan atau memainkan musik, minum khamar, itu dosa yang akan merusak rumah tangga. Menghisap rokok, gibah, membuka aurat dan lain-lain. Dibiarkan istrinya, anak gadisnya keluar rumah tanpa jilbab. Itu akan menghancurkan rumah tangga. Jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat, karena keduanya akan mendatangkan bencana dalam rumah tangga. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan banyak sekali akibat daripada perbuatan dosa. Itu bisa dilihat dalam buku Ad-Da' wad-Dawa. Inilah 9 nasihat untuk menenteramkan rumah tangga kita. Semoga kita bisa memahaminya dan mengamalkannya, sehingga rumah tangga kita bahagia di dunia sampai di surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih ada 10 menit, silahkan kalau ada yang ditanyakan, boleh ditulis, boleh langsung. Mohon pencerahan. Seringkali selesai sholat, jamaah disibukkan dengan salam-salaman. Bagaimana hukumnya? Hukum yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah selesai sholat adalah berzikir. Begitu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lisanul hasan, dan seterusnya.
berzikir setelah sholat. Adapun jabat tangan, sunnah hukumnya ketika berjumpa. Kita masuk masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Itu sunnahnya ketika kita berjumpa. Bukan selesai sholat, assalamualaikum. Boleh apa tidak assalamualaikum, assalamualaikum setelah sholat? Boleh kalau kita nggak kenal dengan teman kita misalnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian kita mau salaman, tidak mengapa sesekali. Tetapi bukan menjadi rutinitas setiap kali selesai sholat salam-salaman. Apalagi berdiri keliling, sallallahu ala Muhammad keliling. Itu tidak ada contohnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perbuatan itu baik, tentu para sahabat dahulu lebih dulu mengerjakannya daripada kita. Berbuka puasa sunnah, tidak baca doa yang benar karena tidak tahu atau tidak bisa. Bagaimana hukumnya? Membaca doa-doanya itu sunnah, dan doa yang benar kita baca zahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi kita berdoa dengan membaca zahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan sebelum kita berbuka disunahkan memperbanyak doa. Karena doa menjelang berbuka termasuk waktu yang mustajab. Maka berdoalah, diantaranya mohon agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila ada seorang anak perempuan yang menikah tetapi memakai wali hakim, tapi sebenarnya dia masih memiliki ayah kandung, apabila dicari ayahnya tidak ada atau tidak ketemu, bagaimana hukumnya? Kalau ada tetapi dicari nggak ketemu atau susah dia datang, nggak apa-apa, diwalikan pakai wali hakim. Boleh dengan wali hakim. Ada orang tuanya, tapi dihubungi misalnya nggak ketemu, dicari nggak ada, diumumin di RCTI juga nggak datang. Maka yang seperti itu tidak mengapa kita nikah. Jangan sampai nikah tertunda gara-gara nyariin wali. Apakah perlu menikah ulang karena keberadaan ayah kandungnya sudah diketahui? Tidak. Nikah dengan wali hakim sah hukumnya. Sesuatu yang sah tidak perlu diulang lagi. Bahkan yang tadinya kita nggak tahu sah apa tidak, sekarang kita sudah tahu ilmunya, nggak perlu diulang. Mana dalilnya? Para sahabat dahulu nikah di zaman jahiliyah, kemudian datang Islam, diajarkan tentang cara menikah sesuai dengan Islam. Maka tidak ada para sahabat mengulang nikahnya setelah masuk Islam. Demikian juga Islam menaklukkan negeri-negeri. Ketika negeri itu masuk Islam, pernikahannya sah. Kecuali yang lebih dari 4. Tadinya istri 10. Kemudian dapat hidayah masuk Islam, maka yang 6 harus diceraikan. Dipilih cukup 4 saja. Yang mana yang mau dicerai ini begitu? Perlu diperiksa. Yang seperti itu. Tetap yang 4 ini yang disisakan enggak diulang lagi nikahnya. Wallahu a'lam. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pertentangan di batin atau pikiran saya mengenai aurat. Rumah adalah tempat yang sangat pribadi untuk kita.
Iya. Wajib kita untuk menjaga aurat dari ajnabi. Ini artinya wanita-wanita yang bukan mahram kita. Apabila pembantu itu ada di rumah kita dan tinggal menginap di rumah kita, maka kita juga harus menjaga dari mereka. Bahkan harus lebih menjaga lagi. Karena yang sering berdekatan dengan kita itulah yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Dan itu sudah terjadi. Banyak perselingkuhan bukan dengan yang lain, tapi dengan pembantunya. Dan pinter-pinternya setan menghiasi pembantu. Istri kita cantik, pembantu kita pesek, tapi karena dia yang lembut melayaninya dan lainnya, itu cintanya seorang majikan ada kalanya lebih besar kepada pembantunya daripada kepada istri. Oleh karenanya, jaga aurat kita walaupun kepada pembantu kita. Maka kalau mau pakai celana pendek boleh, tetapi celana pendek yang sampai di bawah lutut, bukan di atas lutut, atau pas sampai lutut. Seperti itu, berusaha menjaganya. Semoga Allah Ta'ala memelihara rumah tangga kita. Ya? Betul. Ini pertanyaan kedua, apakah pembantu juga disuruh sholat? Iya. Bahkan majikan yang baik itu bisa pembantunya lebih baik dari dia atau minimal mengikuti dia. Siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama besar. Siapa Atha bin Abi Rabbah? Mantan budak. Jadi kalau kita jadi majikan yang baik, itu pembantu kita disekolahin, pembantu kita disuruh ngaji, belajar Quran, dan seterusnya. Tapi bukan istilah mereka, dibina lalu dibini. Ya boleh juga seperti itu, halal. Ini kewajiban majikan menyuruh pembantunya suruh sholat. Terakhir, seorang pembantu di rumah majikan tinggal di situ nggak ada mahramnya, maka selama dia tidak berdua-duaan dengan majikan laki-laki tidak terlarang. Karena yang harus pakai mahram adalah jika berduaan dengan laki-laki atau ketika dia safar. Safar harus ada mahramnya. Berduaan dengan laki-laki harus ada mahramnya. Tetapi kalau dia tidak berdua-duaan, maka wallahu a'lam tidak berdosa. Inilah yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.